Jobber ya ini ya. Siapkan tempat, siapkan posisi, siapkan kopi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mungkin mau cerita-cerita ini di Round Jobber biar view-nya bagus, biar enak lah. Ya mumpung main kesini kan sekalian ya sharing-sharing lah, cerita-cerita tentang Cana Maru Yellow Sentarum. Cana Maru Yellow Sentarum itu apa sih? Maksimal size-nya berapa sih? Tempatnya harus seperti apa? Dan lain-lain nanti dibahas di video ini. Cana Maru Yellow Sentarum mungkin udah tidak asing lagi kita dengar. Warnanya kuning, ada yang mengatakan gedang juga julukannya, iwak gedang, ikan gedang, kuningnya seperti gedang. Cana Maru Yellow Sentarum. Cana Maru Yellow Sentarum maksimal size ada yang mengatakan 80 cm, ada yang 90 cm. Terlepas dari itu, intinya ya 1 meter kurang lebih ya, mau kurangnya berapa lebihnya berapa, kira-kira 1 meter kurang lah, antara 80 cm sampai 100 cm atau 1 meter. Untuk Cana Maru Yellow Sentarum seperti apa sih habitatnya, seperti apa sih kita harus melihara itu, harus bagaimana? Cana Maru Yellow Sentarum ini yang sering kita dengar pasti udah tahu semuanya ya, asalnya di mana, yaitu di Kalimantan, tepatnya di Danau Sentarum. Makanya namanya Yellow Sentarum. Yellownya diambil karena warnanya contoh red sampit, karena warnanya merah namanya juga red. Tempat asalnya di Sampit, makanya namanya red sampit, tinggal digabungin gitu. Nah, cuman nanti ada variasi lain, ada mungkin Cana Jambi, Maru Jambi, atau Riau dan seterusnya lah. Itu terlepas dari itu, kita bahas Cana Maru yang umum-umum saja, yang warnanya kuning, bahannya dan seterusnya. Lah itu habitatnya seperti apa sih? Kita bisa maksudnya tahu karakternya itu kayak gimana. Cana Maru Yellow Sentarum ini memang ya tergolong predator ya. Jadi tabiatnya kalau predator memang galak. Jadi banyak yang tanya ya ke saya, Mas kok cananya galak-galak, Mas cananya kok nggak mau galak, mentalnya mental biasa aja. Lah itu bisa jadi dari seller awalnya udah nggak bagus, atau memang dari kipernya atau penghobinya memang nggak bisa caranya gitu. Akhirnya ikannya itu diem terus di dasaran, di pojok. Nah, itu banyak sekali yang mengalami seperti itu. Karena apa? Cana Maru ini memang unik. Karena tabiatnya dia predator, memang galak. Nggak usah diapa-apain pun harusnya galak. Cuman banyak orang itu ya itu ngeluh kok nggak bisa galak. Sebenarnya bukan nggak bisa galak, mungkin kita salah. Bisa jadi settingan tank, bisa makanan, bisa air, pH-nya, dan seterusnya. Banyak sekali faktor yang mungkin menjadikan Cana Maru apapun itu menjadi ya kayak gitulah, sering mojok, mageran, mentalnya jelek, di kaca nggak mau, ya itulah istilahnya. Itu jangan disalahkan ikannya, yang disalahkan penghobinya itu ya, kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada yang salah gitu, dikoreksi lagi gitu. Sering eksperimen, dicoba ini nggak bisa, ini dicoba
itu nggak bisa yang lainnya. Karena memang size-nya maksimalnya besar 80 cm sampai 100, nah kita harus nyiapin tanknya juga besar. Jadi jangan sampai melihara cana maru tapi tanknya kecil. Lah ini biasanya orang niat melihara cana maru, dan niat apa meliharanya nggak niat, hanya sekedar ya beli aja, nggak diurusin. Nah ini salah sebenarnya. Kalau beli ya harus tahu maksimal size-nya berapa, nanti disiapin tank yang istilahnya cukup sampai dewasa itu cukup. Dan juga pakannya harus tahu. Jadi kalau cana maru itu harus tahu dulu pakannya apa, nanti kalau jamur gimana, nanti kalau seumpamanya mentalnya nggak bagus gimana, treatmentnya gimana, itu harus tahu. Di YouTube banyak lah yang jelasin kayak gitu, nanti bisa disimak di channel-channel yang lain, itu banyak. Nanti setelah tanknya disiapin ya mungkin sesuaikan lah dengan ukuran cananya itu. Cana kan macam-macam jenisnya, itu sesuaikan. Jangan sampai cana yang kecil kamu kasih yang besar banget, nah itu nggak ideal, nggak bagus. Ya, dari air, pH juga harus gimana, pakai ketapang enggak, airnya harus keruh atau bening, pakai filter enggak. Lah ini gimana ya, pertanyaan yang mungkin harus kita jawab sendiri, kita cari tahu. Kayak filter penting nggak pakai filter, padahal oh sini kok nggak pakai, oh sini kok pakai. Lah itu juga perlu kita tahu. Nah, jadi filter digunakan untuk apa? Ada yang bilang untuk biar ikannya gerak, ada yang ini banyak sekali. Jadi belajar jangan cuma di satu orang aja gitu. Airnya air ketapang atau air endapan. Nah ini mungkin ada yang bilang oh bagus air endapan, ada yang bilang air ketapang lebih bagus, ada yang bilang mungkin air dingin bahkan. Nah itu salah sebenarnya. Kalau ada air dingin yang bilang, nah itu salah, karena di habitatnya bukan dingin, di pH yang rendah. pH yang rendah itu bisa di apa ya kita logika lah, termasuk hangat. Nah, airnya nggak dingin, nggak kayak di di habitat cana-cana yang di habitatnya memang dingin. Nah, cana maru ini memang habitatnya di pH yang rendah, bukan yang dingin, di suhu yang dingin. Enggak, kalau di suhu yang dingin pasti nanti akan timbul jamur kapas dan seterusnya lah, nanti banyak penyakit yang lain. Nah, jadi itu tadi sedikit cerita, sedikit aja lah. Jadi gimana sih maru itu, apa sih, walaupun sedikit, nanti lebih detailnya di video berikutnya. Ini mumpung di Rawon Jombor, bagus viewnya, seenggak-enggaknya kita sharing-sharing sedikit, cerita sedikit tentang cana maru gitu. Apa sih, kayak gimana sih, nah, itu nanti detailnya di video selanjutnya. Oke, biar kita itu tahu mau pelihara itu kayak gimana, dari mulai air, mulai tank, mulai karakter ikannya harus dikasih makan apa. Jangan sampai kita nggak tahu, pengennya matanya merah, akhirnya karena disamakan sama kelinci akhirnya malah kasih wortel lah. Ini salah sebenarnya, dan salah besar. Orangnya biasanya sedeng. Mungkin itu aja. Jadi, ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Yuk.